Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat berjumpa di mata kuliah keperawatan kritis. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang konsep keperawatan kritis bersama saya Siti Waslia. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat memahami tentang konsep keperawatan kritis, memahami tentang aspek legal dalam keperawatan kritis, dan dapat menganalisis berbagai kasus etik legal dalam keperawatan kritis. Baiklah, kita mulai dengan definisi dari keperawatan kritis. Menurut American Association of Critical Care Nurses, keperawatan kritis adalah keahlian khusus di dalam ilmu perawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia atau pasien dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian optimal. Kemudian, asuhan keperawatan kritis mencakup diagnosis dan penata laksanaan respon manusia terhadap penyakit aktual atau potensial yang mengancam kehidupan. Lingkup praktik asuhan keperawatan kritis didefinisikan dengan interaksi perawat kritis, pasien dengan penyakit kritis, dan lingkungan yang memberikan sumber-sumber adekuat untuk pemberian perawatan. Menurut Urdan Linda D. 2016, critical care is provided in specialized unit of departments and important is placed on the continuum of care with an efficient transition of care from one setting to another, di mana critical care ini mencakup departemen-departemen khusus yang penting sebagai perawatan yang berkelanjutan. Berbagai departemen yang bisa kita lihat dalam critical care yaitu antara lain General ICU atau GICU, Cardiac ICU atau CICU yang biasa merawat pasien kritis jantung, kemudian Pediatric ICU untuk anak-anak, Neonatus ICU untuk bayi atau neonatal, kemudian NCCU, Neuro Critical Care Unit, dan lain-lain. Tentu saja, dalam departemen itu kita akan merawat pasien kritis, di mana pasien ini adalah pasien dengan perburukan patofisiologi yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Yang kita hadapi di critical care banyak sekali masalah-masalah yang kompleks. Untuk memahami peran dan fungsi perawat kritis, yang pertama adalah adanya berbagai hubungan antara optimal patient outcomes, clinical excellence, dan healthy work environment. Perawat kritis tentu saja berperan dalam mencapai outcome di unit keperawatan kritis, yaitu optimal patient outcome. Ini berhubungan dengan clinical excellence, di mana clinical excellence ini mencakup bagaimana cara kita memberikan pelayanan kesehatan, memberikan keselamatan dan keamanan pada pasien, kemudian kualitas pelayanan kita, dan kualitas perawatan yang diberikan oleh perawat sendiri. Yang terakhir adalah healthy work environment, yang mencakup pertama adalah skill communication. Skill communication ini bukan hanya kepada pasien saja, tapi juga terhadap berbagai petugas kesehatan yang ada di lingkup keperawatan kritis. Kemudian true collaboration. True collaboration ini sangat nampak jelas apabila Anda lihat di ranah keperawatan kritis. Karena bukan hanya perawat yang berada di ruang ICU, tetapi juga dokter, ahli gizi, ronsen, kemudian sampai dengan petugas laboratorium dan lain-lain. Kemudian effective decision making. Jadi karena kita menghadapi pasien kritis yang kapan saja bisa jatuh dalam kondisi yang buruk, maka kita harus mempunyai keputusan yang tepat dan efektif. Appropriate staffing, di mana staf yang ditempatkan itu harus sesuai kompetensinya dan sesuai dengan pasien yang dihadapi. Kemudian meaningful recognition, dan yang terakhir adalah authentic leadership. Alat untuk memanage interprofessional care tadi, bagaimana kita berhubungan dengan profesi lain di ranah critical care atau keperawatan kritis, adalah yang pertama adalah algoritma. Algoritma ini merupakan flowchart
yaitu langkah-langkah pembuat keputusan dalam mengatasi masalah kesehatan pada pasien. Sehingga tidak hanya perawat yang menggunakannya, tapi seluruh petugas kesehatan yang ada di perawatan kritis harus melihat algoritma ini. Kemudian yang kedua adalah practice guideline, yaitu standar operasional prosedur. Jadi setiap petugas kesehatan atau perawat ataupun dokter yang melakukan tugasnya di keperawatan kritis atau di ruang ICU, maka mereka harus mematuhi SOP yang ada. Dan yang terakhir adalah protokol. Nah, aspek legal etik dalam perawatan kritis, karena yang kita hadapi adalah pasien kritis, maka pasti akan muncul berbagai masalah etik. Tapi sebelum kita membahas tentang masalah etik tersebut, ada baiknya kita mengenal apa itu pengertian-pengertian di ranah etik ini. Yang pertama adalah moral. Moral adalah tradisi yang dipercaya tentang sesuatu yang benar atau salah dari perilaku manusia. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Dan etika keperawatan adalah suatu sikap etis yang harus dimiliki oleh seorang perawat sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya sebagai seorang perawat dengan menerapkan norma-norma etis keperawatan dalam kehidupan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Ada 8 prinsip etik dalam keperawatan yang harus Anda pahami dan tentu sudah Anda pahami dan tidak akan dibahas di sini, namun saya review saja. Yang pertama adalah autonomy, beneficence, justice, non-maleficence, veracity, fidelity, confidentiality, dan accountability. Early indicators of ethical dilemma, yang pertama adalah konflik antar tim kesehatan dan keluarga pasien. Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tim kesehatan yang ada di unit keperawatan kritis itu bukan hanya perawat, tetapi banyak sekali tim kesehatan. Yang kedua adalah penderitaan pasien. Yang ketiga, distress perawat. Yang keempat, ethics violation. Yang kelima adalah harapan yang tidak realistis, baik itu dari petugas kesehatan maupun dari pasien dan keluarga pasien. Dan komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk ini tadi mencakup komunikasi dengan pasien, komunikasi dengan keluarga, ataupun komunikasi dengan sesama petugas kesehatan. Nah, bagaimana cara langkah-langkah membuat keputusan dalam masalah etik? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah kesehatan, identify the health problem. Yang kedua adalah definisikan isu etiknya. Yang ketiga, dapatkan sebanyak-banyaknya informasi tambahan. Kemudian, identify the stakeholder and delineate the decision maker. Examine ethical norms and other relevant norms. Explore alternative option. Jadi cari berbagai alternatif opsi. Kemudian implement decision atau act, implementasikan keputusan tersebut dan evaluasi serta cari berbagai modifikasi aksi lainnya. Baik, untuk lebih memaksimalkan cara menganalisis kasus etik di ranah keperawatan kritis, saya akan memberikan beberapa contoh kasus keperawatan kritis. Yang pertama adalah tentang kerahasiaan diagnosa medis terkait kondisi fisik pasien. Kasus ini seringkali kita temukan di ruang keperawatan kritis, di mana kita menemukan pasien dalam kondisi yang buruk apabila dia mendapatkan keputusan-keputusan yang buruk tentang dirinya. Namun di satu sisi, pasien ini mempunyai hak untuk mengetahui apa kondisinya. Tapi di sisi lain, mungkin keluarga pasien atau orang-orang terdekat pasien tahu bahwa pasien ini mempunyai coping mekanisme yang tidak terlalu kuat untuk mendengarkan keputusan-keputusan yang buruk tentang dirinya. Sehingga di sini muncullah dilema etik, di mana muncul dilema tentang kerahasiaan versus kejujuran. Kadang-kadang perawat harus memilih apakah harus menetapkan ini sebagai rahasia terhadap pasien, sedangkan dia mempunyai hak untuk mengetahui penyakitnya, tapi di satu sisi punya prinsip kejujuran. Apakah saat ditanya, perawat harus jujur mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian, contoh yang kedua adalah weaning ventilator pada pasien MBO. Pasien dengan mati batang otak itu sangat tergantung dengan ventilator atau alat bantu nafas. Maka di saat alat bantu nafas ini akan dilepas,
maka pasien bisa meninggal. Hal ini tipis sekali pengertiannya dengan eutanasia atau mencabut nyawa pasien secara tidak langsung. Nah, ini menjadi dilema etis, seringkali terjadi di ruang kritis, di mana antara beneficence, yaitu berbuat baik untuk mengakhiri penderitaan pasien, versus non-maleficence, versus apakah winning ini menyebabkan hal-hal yang tidak merugikan pasien. Nah, ini membuat dilema etik, namun seringkali di ranah keperawatan kritis, hal ini diselesaikan dengan meminta keluarga pasien apabila keluarga pasien sudah tidak sanggup lagi membayar biaya perawatan karena mahalnya penggunaan alat dan harapan-harapan yang tidak memungkinkan untuk pasien, sehingga biasanya petugas kesehatan atau dokter minta didampingi oleh keluarga saat melakukan pelepasan alat ventilator tersebut. Nah, mungkin itu adalah 2 contoh kasus etik yang dapat membuat Anda lebih memahami tentang dilema-dilema etik yang ada di ranah keperawatan kritis. Baiklah, tugas Anda untuk pertemuan pertama ini adalah Anda hanya membaca kembali textbook yang dipakai dalam konsep keperawatan kritis ini, yaitu buku Urban Linda D, Stacy Kathleen M, dan Love Mary E tahun 2016 tentang Priorities in Critical Care Nurse di bab 1 dan bab 2. Kemudian, tolong dicermati kasus etik yang ada di halaman 10 pada buku tersebut. Sekian pertemuan kita kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.